Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullahu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain. Qala Allah ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan, illa liya'budullaha, kecuali untuk menyembah Allah, mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan ketaatan kepadanya di dalam menjalankan agama. Ay wal halu annahum ma umiru fit Taurati wal Injili illa bi ayya'budullaha wahdah. Padahal mereka ahlul kitab tidaklah mereka diperintahkan di dalam Taurat dan di dalam Injil kecuali untuk menyembah Allah yang esa. Jadi kitab Taurat, kitab Injil, ahlul kitab itu artinya yang mendapatkan kitab samawi. Taurat, Injil. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Aslinya kitab Taurat dan kitab Injil itu memerintahkan untuk menyembah Allah. Asalnya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin walakinnahum harrafu wa baddalu, tapi mereka itu merubah, mengganti, ada yang ditambah, ada yang dikurangi. Jadi sudah tidak asli lagi kitab yang dimiliki oleh mereka. Fa'abadu ahbarahum wa rubanahum, sehingga mereka sudah tidak lagi menyembah Allah, tapi mereka menyembah ahbarahum wa rubanahum, sudah menyembah pendeta-pendeta mereka, sudah menyembah rahib-rahib mereka, sudah melenceng dari ajaran yang lurus, yaitu wa ma umiru illa liya'budullah. Nabi Isa itu enggak pernah bilang kepada kaumnya, kaumku, jadikan aku Tuhan. Hai kaumku, jadikan ibuku Tuhan. Enggak pernah. Nabi Isa itu mengatakan, ya qaumi ibudullah innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Wahai Bani Israel, fa'budu, sembahlah Allah. Enggak pernah mengatakan wahai Bani Israel, wahai kaumku, sembahlah aku. Enggak. Wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Siapa yang menyekutukan Allah, musyrik, menyembah selain Allah, Allah haramkan baginya surga. Dia punya kebaikan, tapi kebaikan itu hanya sebatas dunia aja, enggak ada nilai nanti di akhirat. Mengapa? Karena pondasinya sudah tidak ada. Ini masjid, ini musola bisa berdiri karena ada pondasi. Pondasi itulah iman namanya. Beriman kepada Allah, itu tauhid, itu yang pokok.
Kalau orang fondasinya saja sudah rapuh, maka bangunan nggak bisa berdiri. Adanya fondasi, maka bangunan Islam itu bisa berdiri. Itulah iman, fondasinya Islam, ibadah-ibadah, amal baik kita, itulah bangunan. Maka antara iman dan amal saleh nggak bisa dipisahkan. Seperti dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahkan. Siapa yang beriman, dia beramal saleh, dan siapa yang beramal saleh berbuat baik dasarnya karena iman. Ini sangat penting, sangat pokok sekali. Makanya kita orang tua, wajiban kita untuk mengajarkan kepada anak kita yang pertama itu tauhid. Makanya orang kalau membentuk keluarga itu harapannya bukan hanya kumpul di dunia, kepengen hidup selamat, bahagia dunia dan akhirat. Makanya mesti punya iman itu. Itu yang menjadi pokok. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa, artinya ma'ilina anil adyan kulliya illa dinil Islam. Condong hanya kepada agama yang hanif, yang lurus, yaitu agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Allah, selain agama Islam, maka amalnya tidak diterima. Dan nanti dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Agama yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasul kita itu diutus untuk semua umat. Kalau Nabi Isa itu untuk Bani Israel, Nabi Musa untuk Bani Israel. Begitu diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka harusnya mengikuti Nabi kita. Makanya apa kata Nabi? Lau kana Musa wa Isa hayyaini lama husuma illa tibai. Seandainya Nabi Musa dan Nabi Isa hidup sejaman dengan aku, kata Nabi, tidak ada pilihan buat mereka kecuali mengikuti aku. Wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat. Wa yutuz zakat, dan mengeluarkan zakat. Ayu wa umiru bi ayu addu salata ala wajhil akmal fi awqatiha bi surutiha wa khususiha wa adabiha. Mereka diperintahkan untuk melaksanakan salat dengan sempurna, fi awqatiha, waktunya, disurutiha, syarat-syaratnya, wa khusu'iha, kekhusuannya, wa adabiha, adab-adabnya, hudurul qalbi. Waktu sholat itu mesti menghadirkan hati. Makanya penting untuk mengajarkan sholat itu kepada anak. Kita ini punya kewajiban. Ajarkan anakmu sholat waktu umur 7, berarti belum baligh. Kalau udah baligh 10 tahun belum juga sholat, kata Nabi, pukul. Itu ajaran Nabi. Muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'in wadribuhum wa hum abna'u asrin. Ajarkan, perintahkan anakmu sholat itu waktu umur 7, berarti sebelum baligh. Dan kalau dia 10 tahun udah balik belum sholat, pukul. Tapi jangan dibilang pukul, main pukul baik tuh bocah. Kayak Mike Tyson mukul anak itu. Dosa itu gak boleh. Itu makna hadis itu bukan dipukul kayak Mike Tyson mukul gitu, bukan. Gak boleh kita mukul anak tuh, gak boleh. Mukul istri gak boleh, haram. KDRT itu gak ada dalam Islam. Orang kalau menerapkan Islam di keluarga gak ada yang namanya KDRT. Itu makna dari pukul anakmu kalau nggak sholat dia 10 tahun, artinya perkeras, pertegas perintah untuk
sholat. Lebih bersungguh-sungguh lagi itu maknanya. Jangan bilang begini, yang penting saya bapaknya sholat, anak mah terserah deh. Nah, itu ntar anak, mohon maaf tuh, itu nanti di neraka, dinyeret tuh bapaknya tuh. Aturan bapaknya surga diseret tuh, jadi masuk neraka. Kenapa nak? Bapak saya dulu kagak ngajarin saya sholat. Jadi terhalang oleh siapa? Oleh anak. Tapi kalau anak kita didik, kita dapat pahala. Dia jadi anak soleh. Ntar kalau kita meninggal, itu pahala ngalir kayak mata air, kayak entuk gitu. Masya Allah. Kepada orang tua, walaupun di alam kubur. Wa yuqimus shalah wa yutuz zakat, mengeluarkan zakat. Kalau sholat hubungan vertikal kepada Allah, hubungan hablum minallah. Kalau zakat hubungan horizontal, hubungan kepada manusia. Wa yuqimus shalah wa yutuz zakat wa dzalika dinul qayyimah, dan itu adalah dinul qayyimah. Dzalikal madhkur yang disebutkan minal ibadah wal ikhlas, iqamis shalah, ita'uz zakat, itu adalah dinul millah al mustaqimah, itu adalah agama yang lurus, dinul Islam, yaitu agama Islam. Nanti kita teruskan tentang orang kafir dari ahli kitab dan dari musyrikin, itu tempatnya di neraka jahannam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah orang makhluk yang paling buruk. Tapi sebaliknya, innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Orang yang beriman, orang yang beramal saleh, makanya pakai jamak nih. Wa amilus salihat, pakai jamak. Jadi amal saleh itu bukan hanya sholat, banyak amal saleh. Ya, sholat amal saleh, puasa amal saleh, bantu orang amal saleh, silaturahim juga amal saleh. Kebaikan-kebaikan itu ada paku tuh, ada paku di jalan. Kita lihat, kita singkirin, itu termasuk kebaikan. Apa kata Allah? Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Mereka adalah sebaik-baik makhluk. Mudah-mudahan kita orang-orang yang beriman, kita orang-orang yang beramal saleh, yang berbuat baik, mudah-mudahan selamat bahagia dunia akhirat. Shadaqallahul azim, wallahu a'lamu bissawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.